Hari itu, Kinanti berdiri di depan cermin besar di kamarnya. Gaun pengantin berwarna putih gading terhampar indah, menutupi tubuhnya. Senyum mengembang di wajahnya, matanya berbinar penuh harapan. Esok adalah hari yang ia tunggu sejak lama, hari di mana ia akan menjadi pengantin, memulai hidup baru bersama Raka, lelaki yang sudah ia cintai sejak lama. Cantik banget. Nanti, ucap ibunya yang berdiri di samping, matanya berkaca-kaca. Kinanti hanya tertawa kecil. Semoga saja Raka juga bilang gitu nanti, Bu. Semua persiapan berjalan sempurna. Tenda sudah berdiri di halaman rumah. Kursi-kursi berjajar rapi. Berbagai macam bunga segar menghiasi pelaminan. Tetangga dan keluarga ikut sibuk membantu. Suasana penuh kegembiraan. Namun, di tengah kebahagiaan itu, Kinanti merasakan sesuatu yang aneh. Saat ia berjalan dengan gaun putihnya, kain itu terasa berat, seakan ada sesuatu yang menahan langkahnya. Padahal gaun itu sudah ia coba beberapa kali. Tak pernah terasa sesulit ini. Kenapa rasanya sesak ya, bisiknya pada diri sendiri. Sambil merapikan bagian pinggang gaun, ia menghela napas, berusaha menepis pikiran aneh itu. Mungkin karena tegang menjelang hari besar. Malamnya, saat semua orang tidur, Kinanti kembali berdiri di depan cermin. Ia ingin memastikan penampilannya, tapi ketika cahaya lampu redup menyinari, ia melihat sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Di pantulan cermin, gaun putih itu tampak. Ternoda ada bayangan samar seperti bercak merah di bagian bawahnya. Kinanti tertegun, menunduk menatap. Gaunnya yang asli, tidak ada noda, bersih. Tapi di cermin, noda itu semakin jelas, seperti darah yang merembes perlahan. Kinanti mundur selangkah, tubuhnya gemetar. Apa aku terlalu capek, gumamnya. Mencoba menenangkan diri. Ayam mata, lalu membuka matanya kembali. Noda itu hilang. Cermin hanya memantulkan dirinya yang ketakutan, namun perasaan diawasi tidak kunjung pergi. Dari sudut kamar, ia merasa ada seseorang yang berdiri memperhatikannya. Padahal lampu sudah dimatikan, hanya temaram cahaya bulan yang masuk lewat jendela. Kinanti buru-buru menutupi gaunnya dengan kain putih panjang. Ia naik ke ranjang, memeluk bantal, mencoba memejamkan mata. Tapi telinganya menangkap suara samar, seperti bisikan. Kinanti langsung membuka mata. Jantungnya berdetak kencang. Ayam ke kanan, ke arah lemari tempat gaun itu digantung. Lemari itu sedikit terbuka, dan di dalamnya, gaun putih itu bergoyang pelan, seakan ada yang memeganginya. Kinanti menelan ludah. Ia ingin berteriak, tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Gaun itu berhenti bergoyang. Hening, lalu, perlahan-lahan, terdengar suara kain diseret di lantai. Kinanti menutup wajah dengan selimut. Tubuhnya gemetar hebat. Ia berdoa dalam hati, memohon agar semua itu hanya mimpi buruk menjelang pernikahan. Tapi jauh di lubuk hatinya, ia tahu sesuatu tidak wajar sedang menunggu. Pagi itu, rumah Kinanti ramai. Para tetangga berdatangan untuk membantu persiapan. Bau masakan dari dapur bercampur dengan harum bunga melati yang menghiasi ruang tamu. Semua orang sibuk, wajah mereka penuh senyum. Kinanti duduk di kamar pengantin, menunggu saat di make up. Tangannya gemetar menahan gugup, tapi hatinya bahagia. Ia memegang buket bunga kecil yang akan dibawa nanti. Hari ini aku resmi jadi istrinya Raka, bisiknya dengan senyum malu-malu. Namun, ketenangan itu buyar ketika ibunya masuk tergesa-gesa. Nanti, ada surat di depan, katanya dari Raka. Kinanti terkejut. Surat, kenapa nggak datang langsung? Ibunya menggeleng, wajahnya tegang. Entahlah, tadi ada orang yang mengantar, lalu pergi. Dengan rasa penasaran bercampur cemas, Kinanti membuka amplop putih itu. Tulisan tangan Raka terpampang jelas di kertas di dalamnya. Tapi semakin ia membaca, tubuhnya semakin lemas. Kinanti, maafkan aku. Aku tidak bisa melanjutkan pernikahan ini. Aku sadar hatiku ternyata milik orang lain. Dan orang itu adalah Sinta. Aku tidak bisa membohongi diriku sendiri. Tolong jangan cari aku. Pernikahan ini batal. Kertas itu jatuh dari tangannya. Dunia seolah berhenti berputar. Nafas Kinanti tercekat. Matanya menatap kosong. Suara tawa dari luar kamar terdengar jauh. Seakan hanya gema yang menyiksa telinganya. Sinta, gumamnya lirih. Matanya berkaca-kaca. Sahabatku sendiri, tubuhnya bergetar. Air mata mengalir. Deras tanpa bisa ia tahan. Bayangan kebersamaan mereka bertiga dirinya, Raka dan Sinta melintas di kepalanya. Semua janji manis Raka, semua pelukan persahabatan Sinta, kini berubah menjadi belati yang menusuk jantungnya. Ibunya panik, melihat putrinya terisak keras. Nanti, tenang, mungkin ini hanya salah paham. Tapi Kinanti menepis tangan ibunya. Tidak, Bu, tulisan ini jelas.
Raka memilih Sinta di luar kamar. Para tamu mulai bertanya-tanya, mengapa pengantin wanita belum juga keluar? Mengapa musik gamelan berhenti mendadak? Desas-desus mulai terdengar. Kinanti berlari keluar kamar dengan wajah penuh air mata. Ia mencari Sinta, tapi sahabatnya itu tidak ada. Tidak juga Raka, hanya keluarga yang saling pandang bingung. Sementara para tetangga mulai berbisik, pengantinnya ditinggal ya, bisik seseorang. Katanya Raka kabur sama sahabatnya. Sahut yang lain. Semua telinga Kinanti menangkap bisikan itu. Kata-kata mereka seperti paku yang menancap di dadanya. Ia menutup telinga, berteriak histeris, lalu berlari kembali ke kamarnya. Pintu kamar dikunci. Tangisannya pecah, mengguncang seluruh rumah. Gaun putih yang semalam terasa berat kini nyata, seperti beban dosa yang menjeratnya. Kinanti menatap dirinya di cermin, wajah penuh air mata. Gaun indah itu basah oleh tangis. Kenapa kalian tega padaku? Suaranya serak. Kenapa harus di hari ini? Dan di balik cermin itu, samar-samar, ia melihat sosoknya sendiri tersenyum. Aneh, bukan senyum bahagia, melainkan senyum penuh amarah yang membuat bulu kuduk berdiri. Sejak siang hingga sore, kamar Kinanti terkunci rapat. Tidak ada yang bisa membujuknya keluar. Ibunya mengetuk pintu berkali-kali, memohon agar putrinya membuka. Tapi tidak ada jawaban selain suara isakan yang semakin parau. Sementara di luar, tenda pernikahan yang megah berubah jadi tontonan. Para tamu sudah pulang dengan wajah kecewa. Sebagian lagi sibuk bergosip, menyebarkan kabar bahwa pengantin wanita ditinggalkan calon suaminya. Rasa malu dan aib itu makin menekan hati Kinanti. Malamnya, suasana rumah menjadi sunyi. Hanya sesekali terdengar suara orang tua Kinanti menangis di ruang tamu. Mereka tidak tahu apa lagi yang harus dilakukan. Di dalam kamar, Kinanti berdiri di depan cermin, tubuhnya lunglai. Gaun putihnya masih melekat, namun kini basah oleh air mata. Makeup yang semula rapi sudah luntur, meninggalkan wajah pucat dan sembab. Ia menatap dirinya sendiri. Cantik untuk apa? Semua ini nggak ada artinya. Suaranya serak, matanya berpindah ke meja rias, di mana tergeletak sebuah gunting besar. Tangannya gemetar saat mengambilnya. Dalam pikirannya, hanya ada satu jalan untuk menghentikan rasa sakit dan rasa malu ini. Aku nggak kuat lagi, Bu. Maafkan. Nanti, bisiknya pelan. Dengan tangan bergetar, Kinanti menekan gunting itu ke pergelangan tangannya. Darah mulai mengalir, membasahi gaun putih yang ia kenakan. Namun ia tidak berhenti. Ia menangis, tubuhnya bergetar, lalu terjatuh di lantai. Tangannya masih menggenggam gunting, darah menggenang di bawah tubuhnya. Ia berusaha bernapas, namun napasnya tersengal. Matanya memandang kosong ke arah cermin, saat tubuhnya makin lemah. Sesuatu yang ganjil terjadi. Dari pantulan cermin, sosok Kinanti tampak berbeda. Wajahnya pucat membiru, matanya merah menyala, dan bibirnya menyeringai menyeramkan. Sosok itu menatap Kinanti yang sekarat di lantai dan berkata lirih, seakan semua berasal dari balik kaca. Tenang saja, rasa sakitmu belum berakhir. Aku akan pastikan mereka merasakannya juga. Tangisan terakhir Kinanti berubah menjadi jeritan yang menggema di seluruh kamar. Jeritan yang begitu pilu, namun juga penuh amarah. Ketika ibunya akhirnya berhasil membuka pintu, ia menemukan putrinya tergeletak dengan gaun pengantin yang sudah berlumur darah. Mata Kinanti terbuka lebar, menatap kosong ke arah langit-langit, seolah masih menyimpan dendam sejak malam itu. Rumah itu tidak pernah benar-benar tenang. Hujan deras mengguyur desa malam itu. Angin bertiup kencang, membuat dedaunan bergesekan menimbulkan suara yang mencekam. Beberapa warga memilih cepat-cepat menutup pintu rumah mereka. Tapi dari kejauhan, suara aneh terdengar samar. Suara gamelan yang lirih, seakan berasal dari pesta pernikahan. Padahal pesta itu sudah bubar dengan tragis beberapa hari lalu, digantikan dengan pemakaman Kinanti yang penuh air mata. Seorang bapak tua yang pulang dari surau bercerita pada tetangganya. Aku lihat ada perempuan jalan di tepi sawah, pakai gaun putih panjang, jalannya pelan, tapi ada bekas merah yang menetes di tanah. Kabar itu menyebar cepat. Warga desa gemetar ketakutan. Semua tahu siapa perempuan itu. Kinanti belum tenang di alam sana. Malam-malam berikutnya, penampakan itu makin sering terjadi. Ada yang melihat sosok perempuan bergaun pengantin duduk di bawah pohon besar dekat kuburan. Ada juga yang mendengar suara tangisan lirih dari kamar pengantin Kinanti yang sudah kosong. Namun, yang paling parah adalah Raka dan Sinta. Sejak hari pemakaman, mereka tidak pernah tidur nyenyak. Malam pertama, Sinta terbangun karena mendengar suara langkah kaki di kamarnya. Saat membuka mata, ia melihat gaun putih tergantung di pintu lemari, bergoyang sendiri seolah ada yang memakainya. Ia menjerit,
membuat Raka segera menyalakan lampu. Tapi yang terlihat hanya lemari terbuka dengan gaun putih kosong di dalamnya. Malam kedua, giliran Raka yang dihantui. Ia bermimpi sedang duduk di pelaminan bersama Sinta, namun tiba-tiba musik gamelan berhenti. Kinanti, dengan wajah pucat penuh darah, datang mendekat sambil membawa buket bunga yang sudah membusuk. "Aku pengantin sebenarnya, Rak. Kau berjanji padaku." "Ingat?" Suaranya serak namun jelas. Raka terbangun dengan tubuh basah oleh keringat. Tapi ketika ia menoleh ke arah Sinta, perempuan itu masih tertidur. Anehnya, di sisi tempat tidur mereka ada jejak darah kecil, memanjang dari pintu ke ranjang. Malam ketiga, keduanya benar-benar tak kuasa menahan rasa takut. Sinta bermimpi dirinya dipakaikan gaun pengantin yang penuh noda darah dan belatung. Sementara suara tawa Kinanti menggema di telinganya. Raka pun melihat bayangan Kinanti berdiri di pojok kamar, memandangi mereka tanpa berkedip. Sejak saat itu, mereka yakin arwah Kinanti tidak akan berhenti menghantui. Ia menuntut sesuatu, balas dendam yang hanya bisa ditebus dengan nyawa. Pagi itu, suasana rumah Raka terasa mencekam. Semalaman ia dan Sinta tidak bisa tidur karena teror suara tangisan dan bayangan gaun putih yang muncul di kamar. Wajah Sinta pucat, matanya sembab. Saat Raka hendak keluar rumah, ia mendapati sebuah amplop tergeletak di teras. Amplop itu berwarna kuning kecoklatan, kusam seperti sudah lama dikubur. Tidak ada perangko, tidak ada nama pengirim, hanya namanya yang tertulis di depan. Untuk Raka dan Sinta. Dengan tangan gemetar, ia membuka amplop itu. Isinya sebuah kertas tebal, mirip undangan pernikahan, namun tulisan di dalamnya bukan tinta biasa melainkan merah pekat, berbau anyir seperti darah segar. Undangan pernikahan mempertemukan Raka dan Sinta disaksikan oleh Kinanti. Pengantin sebenarnya malam Jumat Kliwon tempat pelaminan abadi. Raka terdiam. Wajahnya pucat pasi. Kertas itu terasa lembab di tangannya, seperti baru saja dicelupkan dalam darah. Ia melempar undangan itu ke lantai, tetapi huruf-huruf merahnya tetap jelas, seakan menatap balik padanya. "Ra, itu apa maksud?" Suara Sinta bergetar saat membaca sekilas isi undangan. "Tidak mungkin, ini pasti ulah orang iseng." Raka mencoba menyangkal, meski hatinya sendiri menolak. Karena siapa yang mungkin tega bercanda dengan darah? Hari itu mereka mencoba mengabaikan undangan tersebut. Tapi malamnya, Sinta kembali dihantui mimpi yang menyeramkan. Ia bermimpi berada di kamar Kinanti. Cermin besar di depan ranjang memperlihatkan dirinya memakai gaun pengantin putih. Awalnya terlihat indah, tetapi perlahan lehen gaun itu berubah. Dari sela-sela kain, belatung putih keluar merayap, menetes ke lantai. Bau busuk menyengat memenuhi ruangan. Sinta menjerit, berusaha melepaskan gaun itu, tapi gaun itu menempel kuat pada tubuhnya. Dari cermin muncul Kinanti dengan wajah pucat penuh darah, tersenyum sambil berkata, "Cantik sekali, Sin. Kau pengantin pengganti yang sempurna." Sinta terbangun dengan napas terengah. Ia menoleh ke arah Raka, namun lelaki itu juga tidak tenang. Di tangannya, ia masih menggenggam undangan yang tadi siang sudah ia buang. Anehnya, kertas itu kembali muncul di ranjang mereka. Kali ini bercak darahnya lebih jelas bukan manates. Keseprai, Raka membeku. Sinta menangis ketakutan. Kini mereka sadar, undangan itu bukan sekadar ancaman. Itu adalah panggilan dari arwah Kinanti. Panggilan ke sebuah pernikahan yang tidak seharusnya mereka hadiri, tapi tidak bisa mereka hindari. Malam Jumat Kliwon tiba. Sejak sore, suasana rumah Raka terasa berbeda. Udara lebih dingin dari biasanya. Lampu sering berkelap-kelip seolah hampir padam. Sinta merasa gelisah, tapi Raka memaksanya untuk tetap tenang. "Ini cuma sugesti." "Jangan takut," ucap Raka meski suaranya sendiri bergetar. Namun, menjelang tengah malam, keduanya mendengar suara gamelan yang lirih. Suara itu tidak datang dari luar rumah, melainkan dari ruang tamu. Nada gamelan yang biasanya menenangkan kini terdengar menyeramkan, seperti dimainkan di alam lain. Dengan ragu, mereka berjalan menuju ruang tamu. Begitu pintu dibuka, keduanya tertegun. Ruang tamu rumah Raka berubah total. Kursi-kursi yang siang tadi kosong kini penuh oleh tamu berpakaian serba putih. Wajah mereka pucat, matanya kosong, sebagian bahkan tampak membusuk. Mereka duduk rapi, menatap lurus ke arah pelaminan, dan di pelaminan itu duduklah Kinanti. Ia mengenakan gaun pengantin yang sama saat ia meninggal. Gaun itu kini kotor dan berlumur darah di bagian bawahnya. Wajahnya pucat, matanya hitam pekat, bibirnya tersenyum miring. Tangannya menggenggam buket bunga yang sudah layu dan menghitam. "Selamat datang, Raka, Sinta." Suara Kinanti bergema, meski mulutnya hampir tidak bergerak. Di depan pelaminan, tersaji meja panjang penuh hidangan. Tapi bukan makanan biasa melainkan daging busuk,
buah berbelatung, dan kue pengantin yang retak penuh darah mengalir dari lapisannya. Bau anyir menusuk hidung, membuat Sinta hampir muntah. Tamu-tamu gaib itu bertepuk tangan pelan, seolah menyambut kedua pengantin baru yang datang. Raka mundur selangkah, wajahnya pucat pasi. "Ini tidak nyata, ini mimpi," teriaknya. Mencoba menolak kenyataan, Kinanti berdiri dari pelaminan. Gaun putihnya menyeret di lantai, meninggalkan jejak darah. Ia menuruni panggung dengan langkah pelan. Matanya menatap lurus ke arah Sinta. "Kau duduk di tempatku, Sin. Kau ambil semua yang seharusnya milikku. Sekarang, gantikan aku di sini." Sinta berteriak histeris. Tiba-tiba gaun putih transparan muncul menempel di tubuhnya. Melilit kuat seperti kain kafan, ia berusaha merobeknya. Tapi semakin ia tarik, semakin kencang kain itu membelit. Raka mencoba menarik Sinta, namun tangan-tangan dingin para tamu gaib meraih tubuhnya. Jari-jari pucat itu mencengkeram kuat, membuat Raka tidak bisa bergerak. Musik gamelan semakin keras, berubah kacau, seperti dipukul oleh tangan-tangan tak kasat mata. Lampu rumah berkedip liar, hingga akhirnya padam total dalam kegelapan. Suara Kinanti terdengar jelas, penuh amarah bercampur kepuasan. Pesta ini baru saja dimulai. Setelah malam penuh teror itu, Raka dan Sinta memutuskan untuk meninggalkan rumah dan menginap di rumah salah satu sahabat Raka, bernama Bima. Ia adalah orang yang sejak awal tahu tentang perselingkuhan Raka dengan Sinta, bahkan membantu menutupi semuanya dari Kinanti. "Tenanglah, kalian aman di sini. Itu semua hanya halusinasi akibat tekanan," kata Bima, mencoba menenangkan sambil menuangkan kopi. Namun Sinta tidak bisa diam. Matanya kosong, tubuhnya masih bergetar ketakutan. Ia terus merasa gaun putih itu menempel di kulitnya. Berklik, ia mengusap lengan, seolah ingin melepaskan sesuatu yang tidak terlihat. Raka juga gelisah. Pikirannya dipenuhi bayangan pelaminan menyeramkan dan wajah Kinanti yang penuh darah. Malam itu, Bima menyiapkan kamar untuk mereka berdua. Ia sendiri tidur di ruang tamu. Rumahnya cukup besar dan sepi, hanya ditemani suara jangkrik dari luar tengah malam. Bima terbangun oleh suara gamelan samar. Ia mendengar pula langkah kaki menyeret sesuatu di lantai. Dengan rasa penasaran bercampur takut, ia bangkit dan menyalakan lampu di ruang tamu. Ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Gaun pengantin putih tergantung di udara, melayang tanpa tubuh. Kainnya berlumuran darah, menetes ke lantai. Dari dalam kain itu suara lirih terdengar. "Bima, kau juga bersalah." Seketika gaun itu menjerat tubuh Bima, membelit lehernya seperti tali gantungan. Ia berteriak, berusaha melepaskan diri, tapi kain itu semakin kencang melilit Raka. Dan Sinta yang terbangun karena teriakan itu berlari ke ruang tamu. Begitu pintu dibuka, mereka terdiam membeku. Bima tergantung di langit-langit, lehernya terjerat gaun pengantin berdarah. Matanya melotot, lidahnya terjulur. Tubuhnya berayun pelan, seperti mayat pengantin yang digantung di pelaminan Raka. Sinta menjerit histeris, memeluk Raka erat-erat. Raka sendiri gemetar, wajahnya pucat pasi. Mereka tahu, ini bukan lagi halusinasi. Arwah Kinanti benar-benar mulai menagih nyawa, dan Bima hanyalah korban pertama. Kematian Bima membuat desa gempar. Warga berbisik-bisik, menghubungkannya dengan penampakan arwah Kinanti yang sudah sering terlihat. Raka dan Sinta semakin terpojok. Setiap malam mereka dihantui mimpi buruk. Suara gamelan, bau bunga melati, bercampur anyir darah. Dan sosok Kinanti yang selalu muncul dengan gaun putihnya. Tak kuat menanggung teror, Raka mencari pertolongan. Ia pergi ke rumah seorang dukun tua bernama Mbah Joyo, yang dikenal memahami perkara gaib. Mbah Joyo menatap Raka lama sekali, seakan bisa membaca seluruh dosanya. "Kau datang bukan hanya membawa ketakutan, tapi juga kutukan," ucapnya lirih, dengan suara gemetar. Raka menceritakan semuanya. Pengkhianatan, surat pembatalan pernikahan, hingga kematian Kinanti dengan gaun pengantin di tubuhnya. Mbah Joyo menghela napas panjang. "Inilah sumber masalahmu. Gaun itu bukan sekadar kain. Saat seseorang mati dengan pakaian yang menempel di tubuhnya, apalagi disertai rasa sakit hati dan dendam, ruhnya bisa menyatu dengan benda itu. Kini, gaun pengantin Kinanti adalah wadah arwahnya. Itulah medium balas dendam yang ia gunakan." Sinta yang ikut duduk di samping Raka terisak. Wajahnya pucat pasi. "Jadi, selama gaun itu ada, dia akan terus menghantui kami?" "Benar," jawab Mbah Joyo. "Gaun itu sudah jadi bagian dari dirinya. Kalian bisa lari sejauh apapun, bisa bersembunyi dimanapun, tapi ia akan selalu menemukan kalian. Karena gaun itu memanggil kalian,
Raka menelan ludah. Lalu, bagaimana cara mengakhirinya? Mbah Joyo menatap mereka tajam. Tidak mudah, kau harus berani menghadapinya. Gaun itu harus dimusnahkan, tapi untuk melakukannya, kalian harus melewati malam di mana arwah Kinanti paling kuat. Malam Jumat Kliwon. Kalau gagal, kalian akan jadi pengantin berikutnya di pelaminan arwah. Sinta terisak makin keras, sementara Raka hanya menunduk. Wajahnya penuh rasa bersalah. Di luar rumah Mbah Joyo, angin malam bertiup kencang. Dari kayohan, samar terdengar suara gamelan yang hanya bisa didengar oleh mereka bertiga. Suara itu seperti undangan gaib, tanda bahwa Kinanti sudah tahu mereka berencana melawan. Dan malam Jumat Kliwon sudah semakin dekat. Malam Jumat Kliwon akhirnya tiba. Raka dan Sinta, ditemani Mbah Joyo, memulai ritual pemurnian di rumah lama tempat Kinanti dulu tinggal. Lilin-lilin diletakkan di setiap sudut ruangan, kemenyan dibakar, dan doa-doa kuno dilantunkan di tengah ruangan. Gaun pengantin Kinanti terbentang, meski sudah dicuci berkali-kali oleh keluarganya. Noda darah tetap melekat, seolah kain itu menolak bersih. Bau anyir masih jelas tercium, bercampur dengan aroma bunga melati yang menusuk hidung. Mbah Joyo mulai membaca mantra, tangannya bergetar, keringat menetes dari dahinya. Raka dan Sinta berpegangan tangan, tubuh mereka gemetar. Awalnya ruangan, turasa hening, hanya suara mantra yang bergema, tapi perlahan, udara berubah dingin. Lilin-lilin bergoyang meski tak ada angin. Dari kejauhan terdengar alunan gamelan lirih, semakin lama semakin keras, seperti pesta yang digelar di dunia lain. Tiba-tiba, gaun pengantin itu bergerak sendiri. Kainnya berkibar, melayang ke udara, lalu berdiri tegak seolah dipakai oleh sosok tak kasat mata. Dari dalam kain itu muncul suara tangisan yang berubah menjadi tawa menyeramkan. Ritualmu tak akan menghentikanku, Raka. Suara Kinanti menggema, penuh amarah. Raka mencoba menahan diri untuk tidak lari, tapi tubuhnya gemetar hebat. Kinanti, maafkan aku salah. Namun arwah itu tak mengenal kata maaf. Gaun putih berdarah itu menjerat tubuh Raka, menyeretnya ke tengah ruangan. Sinta menjerit histeris ketika kain dingin melilit lehernya juga. Sekeliling mereka berubah. Rumah tua itu tidak lagi terlihat sebagai rumah. Dalam sekejap, mereka berada di sebuah pelaminan raksasa, dihiasi janur kuning yang busuk, bunga melati penuh belatung, dan tamu-tamu gaib berwajah hancur yang tertawa mengejek. Musik gamelan menggema, keras, mengiringi pernikahan terlarang. Di kursi pelaminan, Kinanti duduk dengan wajah pucat penuh darah, tersenyum menyeramkan. Selamat datang di pesta pernikahanku, pesta kematian kalian. Raka dan Sinta menjerit, tapi tak ada suara yang keluar. Mereka hanya bisa meronta dalam jeratan gaun yang semakin kencang, sementara para tamu gaib bertepuk tangan, menertawakan penderitaan mereka. Ritual pemurnian telah gagal. Kini, mereka benar-benar menjadi tamu dalam pesta pernikahan arwah. Musik gamelan bertalu semakin keras, seperti pukulan palu di dada Raka. Tubuhnya terseret hingga ke kursi pelaminan, diikat oleh gaun putih berdarah yang melilit seperti ular. Wajahnya membiru, napasnya semakin pendek. Kinanti, aku. Suaranya terputus ketika kain itu menutup mulutnya. Mata Raka melotat, tubuhnya menggeliat lalu terhenti. Ia mati di kursi pengantin. Wajahnya membeku dalam ketakutan. Tubuhnya menjadi bagian dari pesta pernikahan arwah. Sinta menjerit, berusaha melepaskan diri, namun sia-sia. Gaun pengantin lain muncul dari kegelapan penuh belatung, lalu melilit tubuhnya. Dalam sekejap ia sudah mengenakan gaun itu. Meski melawan sekuat tenaga, tangisannya pecah. Tidak, aku tidak mau jadi pengantinnya. Kinanti, tolong hentikan. Tapi Kinanti hanya tersenyum. Wajahnya pucat dengan mata hitam pekat. Ia berjalan pelan, darah menetes dari gaun putihnya, lalu menepuk bahu Sinta. Kau sudah mengambil tempatku, Sinta. Sekarang kau juga akan merasakannya. Di hadapan para tamu gaib, Sinta dipaksa duduk di kursi pelaminan, tepat di samping mayat Raka yang membeku. Para tamu bertepuk tangan. Suara tawa mereka bercampur jeritan tak kasat mata. Sinta menangis tersedu-sedu, tapi gaun itu terus mengikatnya, menjadikannya pengantin pengganti dalam pesta kematian Kinanti. Malam itu, pelaminan di dunia gaib benar-benar lengkap. Pengantin lelaki yang mati dengan tubuh membiru, dan pengantin perempuan yang hidup dalam siksaan abadi. Namun meski Raka sudah mati dan Sinta terjebak, arwah Kinanti tidak juga tenang. Dendamnya tidak pernah benar-benar selesai. Wajahnya menoleh ke arah kegelapan, seolah mencari mangsa baru. Sebab bagi arwah pengantin yang dikhianati, pengkhianatan tidak hanya pantas dibayar dengan nyawa, tapi dengan pesta kematian yang tak pernah berakhir.